Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Stampan di sini. Oke, kali ini kita akan membahas review buku ya. Sekali-kali yang literasi lah itu, biar nggak hiburan terus mungkin isi kontennya ya. Jadi kita akan membahas review buku terkait kumpulan cerpen dari salah satu sastrawan Banyumas, legendaris tentu saja. Beliau adalah Ahmad Tohari. Ini adalah kumpulan cerpennya yang berjudul Senyum Karyamin. Oke. Buku ini saya dapatkan sekitar tahun 2014, yang saya beli di Kuitang atau di Blok M gitu ya kalau nggak salah. Ini masih ada tanggalnya nih. Jakarta 21 Maret 2014 ya, dan tentu saja sudah ditandatangani oleh Ahmad Tohari ya. Senyum Karyamin sendiri berisi ya, kumpulan cerpen ini berisi 13 cerpen gitu. Dan Senyum Karyamin merupakan salah satu cerpennya yang di dalam sini dan dijadikan sebagai judul kumpulan cerpen Ahmad Tohari. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya bagaimana. Jadi Karyamin ini adalah seorang pengangkut batu ya. Seorang pengangkut batu yang bekerja di sungai tentu saja, untuk mengangkut batu sungai ke pangkalan gitu, dan dikumpulkan di sana. Nanti kemudian ketika batu itu terkumpul, kemudian tengkulak akan membelinya dan membawanya gitu. Nah, Karyamin ini diceritakan di dalam cerita ini sedang mengangkut batu ke atas, dan 2 kali itu juga dia terjungkal gitu, terperosok. Dan tentu saja kejadian itu kemudian ditertawakan oleh kawan-kawannya yang sama pengangkut batu seperti itu. Nah, Ahmad Tohari di sini menulis bahwa mereka, para pencari batu, senang sekali menertawakan diri mereka sendiri. Ini seperti sindiran mungkin ya, bahwa ketika kita menertawakan orang lain, sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Nah, kemudian Karyamin ini suren ya, kelaparan mungkin, jadi lemes gitu kalau kerjanya gitu, jadi nggak konsentrasi. Dan oleh salah satu kawannya ya, Sarji ini nyeletuk gitu kan, udah pulang aja Min, kamu kayaknya teringat istri kamu terus gitu. Apalagi kan si istrinya Karyamin ini kan terkenal gemuk dan muda gitu, dan Sarji ini iri sebenarnya, salah satu temannya ini, dan kemudian disuruh pulang aja gitu. Kemudian Karyamin hanya tersenyum. Nah, tapi lambat laun memang Karyamin akhirnya pulang juga gitu, karena ya apa salahnya sih pulang gitu, karena kita kelaparan capek gitu. Akhirnya dia pulang, dan di tengah jalan tentu saja dia mampir ke warung dulu gitu. Di situ ada sebuah warung di tengah hutan, itu ada warung yang biasanya disinggahi oleh para pencari batu atau para pekerja di situ. Kemudian ini namanya warung Saidah, nama pemilik warungnya itu. Kemudian Karyamin ke situ, ditawari makan oleh Saidah, makan Min gitu kan, karena Saidah ini tahu Karyamin ini kelaparan gitu, suren dengan tanda-tanda bibirnya pucat. Kemudian ada suara keruyuk dari perut Karyamin gitu, dan Saidah tidak tega mungkin, kemudian ditawarkan makan Min gitu. Terus Karyaminnya jawab minta air saja gitu. Akhirnya dikasih air saja sama Saidah, dikasih air, diminum, ditawarin lagi nih sama Saidahnya, karena tahu nih Karyamin ini udah suren banget gitu, udah kelaparan gitu. Dan akhirnya Karyamin bilang kan, kalau kamu nggak tegang lihat aku kelaparan, aku juga nggak tegang lihat daganganmu semakin menciut gitu, karena diutangi oleh Karyamin dan teman-temannya seperti itu. Nah, di sini terjadi suatu timbal balik empati mungkin di antara orang kecil ini, sebuah hikmah atau pelajaran sendiri gitu, bahwa sebegitu simpatinya terhadap sesama gitu Saidah dan Karyamin. Ya ampun. Nah, setelah itu Karyamin biasa kemudian meneruskan perjalanan pulang gitu kan, dengan tentu saja masih kelaparan dan miskin tentu saja.
jalan pulang. Kemudian di saat mau, jadi kan di tanjakan set, nah rumahnya itu di balik tanjakan itu rumahnya Karyamin. Di situ dia melihat dua sepeda gitu, dua buah sepeda yang itu mungkin petugas bank harian. Jadi Karyamin ini ngutang untuk kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Dan Karyamin mau balik badan kembali gitu kan, mungkin gitu, kembali ke belakang. Ternyata di belakang itu ada pamong desa gitu, di Pak Pamong di sini sebutkannya gitu. Terus bilang sama Karyamin, wah ini Karyamin pancen beling gitu kan, yang satu-satunya orang yang digerumbul ini belum membayar iuran dana Afrika gitu. Nah ini adalah satu ironi ya, bagaimana seorang Karyamin yang miskin, kelaparan gitu, hanya seorang pengangkut batu, yang batunya sendiri itu sebenarnya belum dibayar oleh tengkulak yang membawa batunya selama setengah bulan, itu belum dibayar sebenarnya Karyamin. Dan kemudian ada Pak Pamong yang meminta dana Afrika. Nah dana Afrika ini adalah dana yang dikumpulkan untuk membantu orang-orang kelaparan di Afrika. Nah ini suatu ironi, bagaimana Karyamin yang kelaparan dimintai dana untuk membantu orang kelaparan. Nah disinilah Karyamin kemudian tersenyum gitu, tersenyum. Dan kemudian senyumnya ini ternyata menyinggung Pak Pamong loh. Kamu menghina saya, Min? Oh enggak gitu, kata Karyamin. Tapi kemudian ditanya lagi, lah mana dana iurannya, kamu aja yang belum bayar nih loh. Kemudian Karyamin tertawa. Nah tertawanya ini kemudian membuat ia terjungkal dengan kepala pusing dan matanya sudah berkunang-kunang, udah rasanya gimana gitu, orang kelaparan gitu ditagih kayak gitu kan, dimintai iuran untuk dana Afrika. Nah kemudian di akhir itu Karyamin terjungkal ke jurang. Nah ini sebuah bukan senyum Karyamin sebetulnya, nama ini tragedi gitu. Jadi cerita-cerita Ahmad Tohari ini endingnya itu biasanya ya ampun menyakitkan seperti itu. Nah itu kisah dari Karyamin sendiri ya, selesai di situ. Kemudian cerita-cerita selanjutnya seperti jasa-jasa buat Sanwirya, itu juga sama saja akhir ending itu. Jadi cerita tentang seorang penderes gitu ya. Jadi penderes itu penyadap nira, atau penyadap nira, seorang penderes yang biasanya nira itu nanti diolah, dimasak, dijadikan sebagai gula gitu, seperti gula Jawa atau gula aren yang dari nira seperti itu. Dan ceritanya si Sanwirya ini terjatuh dari pohon kelapa. Nah ini sebenarnya isu-isu yang dekat dengan Ahmad Tohari sendiri gitu, bagaimana dia melihat orang-orang kecil yang dengan segala permasalahannya gitu. Dan salah satunya adalah seorang penderes ini yang mungkin di Banyumas pernah menjadi satu kasus yang luar biasa gitu, bagaimana kecelakaan kerja di desa-desa itu tanpa adanya asuransi. Nah ini sepertinya dikritik oleh Ahmad Tohari melalui jasa-jasa buat Sanwirya ini seperti ini. Kemudian cerita selanjutnya terkait dengan Si Minem Beranak Bayi. Nah ini Si Minem Beranak Bayi konon menjadikan Ahmad Tohari mendapatkan penghargaan dari luar negeri atau Belanda gitu ya, karena ini membidik satu isu tentang pernikahan dini dan perempuan gitu, bagaimana seorang Minem yang dalam cerita ini berumur sekitar 14 tahun kemudian melahirkan karena kemalasan suami mengambil air gitu ya. Jadi bayinya ini prematur, jadi baru 7 bulan. Itu si Minem terjatuh gitu karena dia mengambil air jauh di seberang desa mungkin gitu. Nah si suaminya ini namanya Kasdu. Si Kasdu ini memang ya pemalas mungkin gitu ya, jadi tidak melihat keadaan istrinya. Kemudian diceritakan di sini Kasdu ke rumah mertuanya, ke rumah bapak ibunya Minem itu ya, untuk melaporkan bahwa Minem sudah melahirkan gitu. Nah di sini terjadi sebuah dijelaskan bagaimana pedalamannya Kasdu ini, bagaimana sih kalau ngelaporin si Minem ini gitu, maksudnya melahirkan, kemudian kalau tahu bapaknya nanti tahu bahwa Minem ini melahirkan karena kemalasannya dia gitu, karena dia nggak mau ngambil air
dan malah minum yang ngambil airnya, dan terjadi kecelakaan atau si bayinya minum ini terlahir prematur gitu. Nah di sini terjadi seperti itu, dan cerita ini konon katanya menjadikan Ahmad Tohari itu mendapatkan penghargaan di luar negeri itu. Jadi itu membidik bagaimana seorang minum yang anak bau kencur yang baru puber gitu ya, kemudian melahirkan itu di luar negeri. Wah luar biasa banget ini gitu, isunya yang dibidik seperti itu. Dan masih banyak lagi, dan seperti Surah Banglus ini. Kemudian Surah Banglus ya, cerita selanjutnya nih, cerpen keberapa ini selanjutnya ya. Surah Banglus ini sebenarnya adalah sebuah jenis singkong beracun gitu, sebuah singkong beracun. Tapi ceritanya memang berkaitan dengan Surah Banglus tentu saja, bagaimana dua sahabat mencari kayu yang bernama Kimin dan Suweng dikejar-kejar oleh polisi hutan. Kemudian mereka bersembunyi di hutan itu, bersembunyi, kemudian mereka kelaparan lagi. Nah ini kayak Karyamin tadi, kelaparan gitu, suren gitu kalau istilahnya itu. Kelaparan, di situ hanya ada Surah Banglus ini, si singkong beracun ini. Jadi singkong yang hanya bisa dikonsumsi oleh perut celeng sebenarnya. Nah tapi di akhir kemudian bahwa si Kimin yang sudah mewanti-wanti kepada Suweng, Weng, kamu jangan makan, sampai jangan makan singkong ini ya, karena ceritanya itu kan singkongnya dibakar, mau dimakan, terus kemudian ditahan sama si Kimin. Jangan Weng, itu saya yakin itu bukan singkong sembarangan, itu singkong beracun yang hanya celeng yang bisa memakannya. Oleh karena itu si Suweng ini kemudian kan kelaparan, dan dengan wajah yang sudah seperti topeng pucat pasi gitu, pendiam dan dalam titik antara hidup dan mati gitu ya, kelaparan. Dalam sisa-sisa energinya Kimin, kemudian dia keluar dari persembunyiannya untuk mencari makanan gitu. Nah ketemulah sebuah warung yang dekat desa tempat mereka bersembunyi. Kemudian dia makan beberapa kepok pisang dan minum, dan memberi sebuah rames gitu ya. Kemudian balik lagi ke tempatnya si Swing berada ini, tapi nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Nah, terjadilah hal-hal yang yaitu akhir dari kisah-kisah Ahmad Tohari seperti itu. Dan kalian ya tentu saja harus membacanya sendiri supaya mendapatkan pengalaman tersendiri ya. Ini kan pengalaman saya bagaimana menceritakan kumpulan cerpen dari Ahmad Tohari. Ya Senyum Karyamin ini sebenarnya apa ya, yang nggak senyum-senyum amat akhirnya itu, karena kisah-kisahnya, kemudian akhir dari kisahnya sendiri, tokoh-tokohnya itu tragedi kalau menurut saya gitu. Seperti tinggal matanya berkedip-kedip, tahu tinggal matanya berkedip, terus kemudian ada Jakarta, Blokeng, kemudian ada Rumah yang Terang, kemudian ada Kentus, lalu Orang-orang Seberang Kali. Ini ada mungkin agak sedikit lucu gitu, Orang-orang Seberang Kali, jadi sebuah tragedi juga, tapi ada sedikit bumbu komedinya juga tentu saja. Dan kita bagaimana cara melihatnya gitu, mau perspektif yang bagaimana, tentu saja itu tergantung bagaimana penafsiran pembaca nanti. Lalu kemudian ada Wangun Jatilawang. Nah Wangun Jatilawang ini menurut beberapa sumber ya, ada seorang teman saya menceritakan bahwa Wangun Jatilawang ini kisah yang benar-benar ada gitu. Bagaimana ada seorang gila yang bernama Sulam, dia selalu berjalan dari Wangun Jatilawang atau sebaliknya Jatilawang Wangun gitu. Jadi dia tinggal di pasar gitu, dan selalu mampir di rumah orang gitu ya, mampir di salah satu rumah. Di sini tokoh aku ya, dia mampir di rumah tokoh aku, dan di situ dia sudah dianggap sebagai keluarga. Tapi namun ya lagi-lagi di akhir cerita ini, aduh nggak bisa ngomong dah, dibaca aja sendiri. Dan yang terakhir ada Pengemis dan Salawat Badar. Nah cerita ini konon katanya juga disukai oleh
Gus Mus atau Gus Dur gitu, suka sekali dengan pengemis dan sholawat badar itu. Jadi ini menceritakan tentang pengemis yang mengemisnya itu dengan cara bersolawat, medium solawat. Jadi solawat badarnya digunakan untuk mengemis. Nah ini tokoh aku ini dia mengkritisi cara pengemis ini, bahwa kok solawat kok dibuat mengemis gitu. Tapi tentu saja di dalam pikiran dan hatinya si tokoh aku ini. Nah, kemudian terjadilah suatu tragedi lagi kan, tragedi di mana bus yang ditumpangi oleh pengemis tokoh aku dan seluruh penumpang itu jungkir balik di jalan dan kemudian masuk ke sawah gitu. Dan ajaibnya ini seperti cerita-cerita sufi gitu ya, si pengemis yang menyenandungkan sholawat badar ini, dia keluar dari mobil itu tanpa lecet sedikit pun dan kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri. Nah, si tokoh aku ini dalam keadaan luka parah hanya bisa melihat itu, melihat si pengemis itu meneruskan perjalanan. Ini ya pokoknya cerita-cerita campuran antara pengemis dan sufi gitu. Ini pokoknya luar biasa. Nah, ini sangat rekomendasi ya untuk bagi para pembaca pemula dari penggemar Pak Ahmad Tohari gitu ya, bisa membaca Senyum Karyamin dulu untuk kemudian bisa mengikuti atau menyeberang ke cerita-cerita selanjutnya. Dari cerita-cerita karya Ahmad Tohari selanjutnya seperti mungkin Ronggeng Tubuh Paruk gitu, atau Mata yang Enak Dipandang itu kumpulan cerpen, atau kemudian nanti bisa ke Di Kaki Bukit Jebalak atau Kubah. Itu bisa jalur pembukanya bisa di Senyum Karyamin dulu seperti itu. Nah, ini sangat recommended bagi kalian yang mendaku diri atau mengaku suka Ahmad Tohari dan karyanya, penggemar Ahmad Tohari dan karyanya seperti itu. Oke, demikian mungkin review dari saya, sudah cukup lengkap mungkin ya. Tentu saja untuk pengalaman pembacaannya kalian bisa beli bukunya sendiri di toko buku kesayangan Anda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.